Cara menghitung pekerjaan galian untuk borongan upah. Ini kalau kita gali 1 meter. Satu meter kali 1 meter. Nanti kita lihat gambar pekerjaan, dihitung total meter larinya. Nah, ini ya yang untuk jadi slope. Baru nanti dikalikan 80.000 sampai 150.000 per meter kubik ya teman-teman. Nah gini jadi bapak-bapak ibu-ibu. Jadi kalau untuk upah borongannya itu bisa ibu lihat gambar, terus kalikan total galian sama upah borongannya. Untuk pondasi, nah pondasi batu kali, ibu nanti bisa hitung lebar, tinggi, dan panjang. Semisal saya buat pondasi 50 cm, tingginya 30 cm, yang ini 1 meter. Nah ini tinggal dihitung aja ya bapak-bapak ibu-ibu, panjang kali lebar kali tinggi, rumus volume. Nah biasanya upahnya itu 150 sampai 250 per meter kubik untuk upah tenaga kerjanya. Terus ibu-ibu, bapak-bapak mau ada pekerjaan pembesian. Kalau pembesian itu langsung dikalikan saja Bu. Kalau pakai alat bantu bending biasanya itu 1.500 per kilo. Nah kalau untuk tanpa alat bantu dari yang punya rumah itu biasanya 2.000 sampai 3.000 per kilo gitu. Nanti bisa dilihat lagi di gambar besinya. Nah untuk kerjaan cor-coran sama begisting itu ada lagi hitungannya Bu. Jadi kalau nanti besi kolomnya udah terpasang, ibu nanti tinggal ada pekerjaan lagi begisting sama cor-coran. Nah untuk begisting itu biasanya itu upahnya itu per meter persegi Bu. Jadi semisal ini tingginya 1 meter, lebarnya 50 cm. Nah tinggal dikalikan aja panjang kali lebar. Nah biasanya itu tergantung begistingnya ya Bu ya. Ada yang 25.000 sampai 65.000 per meter persegi tuh. Nah untuk cor-coran itu biasanya ada 2 pekerjaan ya, yang cor pakai molen atau cornya langsung dari ready mix. Nah kalau yang pakai ready mix itu biasanya upah cor-corannya itu 50 sampai 70.000 per meter kubik. Nah semisal pakai cor-coran molen aduk itu sampai 150.000 sampai 250.000 per meter kubiknya. Jadi nanti kalau semisal mau bangun rumah ada acuan buat upah tenaga kerjanya.
Khawatir kalau dihariankan boncos, bisa pakai referensi hitungan saya. Sebelum itu masih banyak Bu ya untuk kerjaan-kerjaan bangunan. Saya lanjut ya bapak-bapak ibu-ibu. Jadi setelah ini tercor semua bangunannya itu, kita hitung lagi pekerjaan plesteran. Pekerjaan plesteran itu misal ini dinding panjangnya 5 meter, tingginya 4 meter. Nah, ini yang akan diplester. Jadi rumusnya tinggal panjang kali lebar. Sama dengan aja. Upahnya itu biasanya plesteran itu, loh kok keplesteran Lung? Pasang hebel ya. Pasang hebel dulu bapak-bapak ibu-ibu. Maaf nih, pasang hebel. Nah, pasang hebel ya. Pasang hebel atau pasang batu bata, batako apa saja bisa. Nah, buat pasangan batu hebel ataupun batu bata ataupun batako dan sejenisnya, itu beda-beda harga upahnya ya ibu-ibu. Jadi nanti dihitung per meter perseginya sama kayak begini. Contohnya pasangan hebel. Nah, untuk hebel itu biasanya upahnya itu dari 15.000 sampai 25 ribuan. Untuk bata biasanya dari 25.000 sampai 35.000. Kalau untuk pasangan batako biasanya 25.000 sampai 35.000. Itu hitungan pekerjaan upahnya. Nah, ditambah lagi plesteran. Plesterannya itu dikali 2 Bu. Jadi jumlah volume ini dikali 2 karena luar dan dalam. Nah, berarti kalau semisal 5 kali 4 20, berarti kali 2 ini volumenya 40 meter persegi. 40 meter persegi. Kita kalikan saja upah plesteran itu di harga 15 sampai 25.000. Kita paling pakai yang tertinggi ya, 25.000 biar mandornya untung. Nah, jumlahkan aja itu 40 meter kali 25.000. Baru acian. Nah, acian itu biasanya hampir sama dengan plester luar dalam. Tergantung juga kepemilikannya ya. Ada yang mau yang mau diaci luar apa nggak usah diaci. Biasanya tergantung, tapi saran saya diaci biar nggak ada rembesan dari air hujan. Nah, kalau acian itu biasanya ada yang 7.500 sampai 15.000. Kita pakai yang tertinggi biar mandornya untung ya Bu, 15.000. Nah, jumlahkan aja gitu. Terus udah itu, nah terus kalau untuk jenis-jenis acian yang dikamprot, acian yang tekstur, itu beda lagi upahnya. Biasanya itu lebih besar dan lebih mahal. Langsung kita ngecat ya Bu ya. Pekerjaan ngecat itu hampir sama volumenya cat. Nah, kalau ngecat itu misal 40 meter persegi dikali semisal itu biasanya upahnya itu 5.000 sampai 10.000. Kita pakai yang termahal ya biar mandornya untung. Nah, kali saja itu upahnya berapa. Jadi pada saat membangun, bapak-bapak ibu-ibu bisa dikonsultasikan dulu untuk biaya-biaya pekerjaannya agar nanti pas ngebangun tidak boncos. Nah, saran saya
Kalau semisal mau membangun, nanti ibu bisa konsultasikan ke konsultan perencana atau ke arsitek ya. Nanti biar mereka gambarkan dulu hasil gambarnya sebagus apa, karena setiap pekerjaan itu biasanya ada mutu. Nah, mutu itu biasanya contohnya itu dari cor-coran. Ada yang pakai kualitas mutu K225 kah, ada yang pakai 250, ada yang K300. Itu harganya pasti beda-beda. Semakin besar mutu semakin mahal. Kalau semisal pekerjaannya itu pekerjaan plester, nah itu beda lagi. Biasanya ada yang campurannya 1:4, 1:5, 1:6. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau untuk membangun rumah itu tidak bisa ditaksir biaya per meternya tiba-tiba, harus perencanaannya terlebih dahulu agar konsep dan secara keutuhan material yang digunakan itu sesuai dengan budget yang ibu-ibu punya. Biasanya konsultan ataupun perencana itu bisa mengestimasi biaya-biaya seperti itu. Jadi total bangunan yang ibu kerjakan tidak akan lebih atau tidak akan kurang kalau secara desainnya itu sudah maksimal. Tinggal nanti pas pelaksanaannya saja. Kalau semisal bapak-bapak, ibu-ibu nanti mau membangun, bisa menggunakan tenaga lokal, bisa juga menggunakan tenaga harian ataupun borongan, tergantung dari ibu-ibu. Catatan yang harus diperhatikan adalah ketika melakukan pekerjaan harian itu harus ada pengawasan, dan ketika pekerjaan itu borongan harus juga ada pengawasan. Jadi utamanya itu pekerjaan itu bukan bagus atau jeleknya tukang ataupun tim pekerja yang di lapangan, tapi bagus apa jeleknya pengawasannya di lapangan agar pekerjaan yang dibangun itu sesuai gambar yang direncanakan. Nah, untuk selebihnya nanti kita bahas lagi di konten selanjutnya. Jangan lupa dukung ya ibu-ibu, bapak-bapak, untuk terus berkembang. Kami dari Jelajah Rumah Nusantara kemanapun kami siap. Dan untuk upah yang kami sebutkan tadi itu upah di Jawa Barat. Untuk di daerah Jabodetabek itu pasti beda lagi, ataupun di luar pulau itu pasti beda lagi. Jadi referensi yang bisa saya kasih itu adalah referensi harga yang di Jawa Barat, karena saya tinggal di Jawa Barat dan kerjaan-kerjaan yang kami kerjakan kebanyakan di Jawa Barat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.